Tiga, para sahabat mendengar suara menggelegar. Ya, suara menggelegar. Kemudian para sahabat pun kaget. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Tahukah kalian suara apa itu?" Kata para sahabat, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu suara batu. Suara batu besar yang diluncurkan dari mulut neraka jahanam, jadi pinggiran neraka jahanam sebelum 70 tahun yang lalu. Dan baru jatuh ke dalam kerak dasar neraka. Itu suaranya. Jadi menggelinding bertahun-tahun. Hari itu baru sampai. Kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar suara itu berumur 60 tahun, berarti batu itu dilemparkan 10 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perdengarkan suaranya untuk memberitahukan kepada para sahabat betapa dalamnya neraka. Dan batu besar itu meluncurnya tidak seperti meluncurnya daun yang ringan. Tentu meluncurnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tapi baru sampai di dasar neraka setelah 70 tahun. Jadi tidak seperti palung di dunia. Saya cuma bicara bentuk ya mungkin ya. Batu dalam begitu ya. Dan di dalamnya neraka masih ada lembah. Siapa penghuni lembah itu? Di antara penghuni lembah itu adalah orang-orang yang adha'us sholata, menyia-nyiakan salat. Mereka tidak mengerjakannya. Dan zaman sekarang secara kasat mata saja kita kadang merasakan betapa banyak orang yang tidak perhatian dengan waktu sholat. Bukan hanya dengan waktu sholat, bahkan dengan sholatnya. Bukan hanya tidak tahu waktu sholat kapan, tapi tidak tahu tentang sholatnya. Pernah satu ketika kenalan saya seorang kepala sekolah baru di sebuah SMP. SMP umurnya berarti kan sudah 13, 14, 15 tahun. Sudah dewasa. Orang katakan remaja. Ini sudah balik. Dia sempatkan masuk ke sebuah kelas dan tanya, siapa yang pagi ini tadi sudah salat subuh? Yang tunjuk jari cuma satu. Dari satu kelas yang ada. Ini menunjukkan bahwa anak-anak itu tidak perhatian dengan sholat. Dan mungkin lebih jauh dari itu orang tuanya pun tidak perhatian dengan sholat. Membangunkan anak itu bukan dengan le sholat le, tapi terkadang sudah le engkau telat sekolah le. Nak, bukan nak sholat, tapi nak nanti sekolahmu telat, terlambat. Ini sudah urusan dunia. Allahul musta'an. Nah, generasi yang diasuh dengan cara seperti itu, ihtimam mereka bukan, atau perhatian mereka bukan bagaimana memperhatikan sholat, tapi memperhatikan urusan dunia. Nak, bangun nak. Katanya mau latihan itu yang sepak bola di ruangan namanya futsal. Katanya mau latihan renang. Katanya mau latihan bela diri dan seterusnya. Mereka tumbuh dalam kondisi seperti itu.
tidur ingat dunia, dibangunkan dengan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka perlu juga kita tanamkan kepada anak kita, nak, kamu kalau tidur, tanamkan tekad di dalam hatimu, besok bangun pagi sholat subuh. Supaya terbiasa dengan sholat. Dan tanamkan juga pada diri kita bahwa sholat itu adalah khairu a'malikum. Amal yang paling baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna khaira a'malikum as-salah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Kata-kata atau kata sebaik-baik amalan itu sudah, kalau dipelajari tentunya sudah luar biasa maknanya. Ini kalau tidak ada amalan-amalan lain kecuali sholat yang kita kerjakan, itu sudah luar biasa. Kalau kita tidak punya harta lain di dunia ini kecuali sholat, itu sudah luar biasa. Jadi sholat itu akan menjaga kita, karena dia itu khairul a'mal. Allah musta'an. Jadi barusan tadi berbincang dengan sebagian ikhwah tentang kerusakan-kerusakan yang ada di zaman sekarang. Tersebarnya kekejian, perbuatan-perbuatan fahisyah. Sebetulnya kalau diruntut adalah dikarenakan generasi itu sudah tidak lagi perhatian dengan sholat. Jadi bagaimana mereka berzina, karena sudah tidak peduli dengan sholat. Maka kita harus didik diri kita. Ku anfusakum. Kita didik diri kita sebagai generasi. Sebagai orang yang betul-betul menjadi generasi yang perhatian dengan sholat. Kemudian setelah itu didik anak turun kita. Bahwa sholat itu adalah segalanya. Ya, sehebat apapun seseorang, kalau tidak pernah meletakkan jidatnya di atas tempat sujud, maka orang itu nol. Itu harus kita tanamkan pada diri kita. Kemudian anak-anak kita, keluarga kita, sholat. Nah, generasi yang akan menjadi penghuni ghayyun, neraka, lembah di dalam neraka, itu adalah generasi yang adha'us shalah, meninggalkan salat dan mengikuti syahwat. Ini sudah setelan. Kalau orang sudah menyia-nyiakan salat, larinya kepada mengikuti syahwat. Terkadang syahwat itu yang menjadikan juga seorang itu meninggalkan salat. Syahwat itu macam-macam. Di antaranya sekarang muncul syahwat baru, yaitu syahwat medsos, media sosial. Yang kaitannya ya juga dengan syahwatul farj, syahwat kemaluan, syahwat mata, syahwat lisan. Itu medsos lengkap. Sehingga terkadang seorang terlambat sholat, ya karena itu. Ini sudah setelan ini. Menyia-nyiakan sholat, terjerumus ke dalam syahwat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, keluarga kita, anak keturunan kita adalah generasi yang betul-betul menjaga sholat. Dan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam gangguan syahwat. Allahumma amin. Ini dalil yang pertama tentang bahayanya meninggalkan sholat. Ancaman ghayyun, lembah neraka, ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat itu perbuatan yang besar. Perbuatan yang sangat dahsyat dan berbahaya. Tinggal kekal di dalam lembah neraka. Nasallahu salamal afiyah. Kemudian ayat yang kedua yang kita
bahas adalah surat Al-Ma'un. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Ayat 4 sampai 5. Kita membahas tentang siapakah orang-orang musallun yang dikatakan oleh Allah celaka. Sudah kita bahas, ya. Orang sholat tapi celaka siapa? Yaitu orang yang terkena beban syariat sholat. Orang-orang musallun, ini orang yang terkena beban syariat sholat, akan tapi ternyata mereka memiliki sikap bermacam-macam dengan sholat. Ya, ada yang tidak mau mengerjakan sholat, ada yang mengerjakan sholat, tapi ternyata di luar waktu. Sebelum masuk waktu sudah sholat. Atau sudah habis waktunya baru sholat. Atau kalaupun sholat, pikirannya traveling. Ya, traveling, nek makanan itu apa? Hah? Kuliner, ya. Mikirnya yang dipikir traveling, yang dipikir kuliner. Kalau bahasa sekarang healing namanya. Apa itu artinya healing? Asal katanya dari healing, keliling-keliling gitu. Yes, gitu ya. Apa hubungannya dengan makanan ternak, Pak Rajendra? Baik. Jadi healing yang dipikir, keliling, ya, traveling dan yang lain-lain, Allahul musta'an. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mendapatkan wail. Orang-orang yang dibebani syariat sholat tapi tidak mengerjakannya. Atau mengerjakan tapi tidak sesuai dengan waktunya. Keluar dari waktunya dan seterusnya. Ada beberapa yang kemarin saya sampaikan perinciannya. Nah, ini orang-orang yang celaka. Apa itu wail? Wail itu adalah al-adzabus syadid. Azab yang sangat pedih. Ini menunjukkan dosa yang sangat besar. Karena ada ancaman dengan dosa, dengan azab yang sangat pedih. Ada juga yang mengatakan bahwa wail itu adalah lembah juga di dalam neraka jahanam. Ada yang namanya lembah Ghayyun. Ada lembahnya yang namanya apa? Wail. Ya. Berbagai macam. Itu penghuninya adalah orang-orang yang menyia-nyiakan salatnya. Kemudian dalil yang ketiga adalah surat Mudaththir. Mudaththir. Ya. Ayat 42 yang menceritakan percakapan antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Orang-orang penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, "Ustaz, kok bisa dialog? Memang jaraknya dekat. Kalau jaraknya dekat, apa panasnya neraka tidak nembus ke dalam surga? Atau ada tembok ataukah bagaimana? Wallahu ta'ala a'lamu bisawab." Yang jelas penduduk surga tidak akan merasakan panasnya neraka. Sebagaimana penduduk neraka tidak akan mencicipi sejuknya surga. Tapi terjadi percakapan di antara mereka. Terkadang penduduk surga pun bisa melihat sebagian penduduk neraka. Ketika mereka mencari temannya, kok tidak ada temannya. Ternyata temannya kelihatan sedang di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak usah dipikirkan tentang bagaimananya. Yang penting diceritakan di sini. Penduduk surga bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa toh yang menyebabkan kalian itu terjerumus ke dalam saqar? Saqar adalah nama neraka. Nama lain dari neraka. Neraka sakor atau sakor gitu ya. Maka orang-orang penduduk neraka tadi mengatakan, difirmankan oleh Allah, qalu, mereka berkata,
lam naku minal musallin. Kami dulu bukanlah orang yang menegakkan salat. Ini mereka meninggalkan salat. Meninggalkan salat. Itu adalah sebab masuknya mereka ke dalam sakor. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan salat itu dosa yang sangat besar. Karena diancam dengan sakor. Ya, dengan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang yang tidak memeluk agama Islam sejatinya mereka juga diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Terkena beban. Beban syariat sholat. Hanya saja kalau mereka mengerjakan sholat, maka sholat mereka tidak akan sah. Oh, itu rakyo sarwo. Apa itu? Nek basa Jawa. Sarwo nelongso tuh. Jadi nelongso itu iya, sengsara. Serba salah. Ya kan? Mereka tetap kena beban sholat, tapi kalau sholat nggak sah. Terus kalau begitu bagaimana? Kalau begitu masuklah ke dalam agama Islam, kemudian sholatlah. Ya. Ini orang-orang termasuk di dalamnya adalah orang-orang seluruh penduduk neraka. Di antara yang memasukkan mereka ke dalam neraka adalah mereka tidak mengerjakan sholat. Ini adalah penduduk neraka ini. Salah satu sebabnya adalah mereka tidak mengerjakan sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat yang kita kenal. Sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak kerjakan. Toh juga sebenarnya mereka itu terbebani untuk mereka itu wajib untuk mengimani syariatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Dengan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, mereka harus beriman. Kalau mereka tidak beriman, dosa. Kufur mereka. Kufar. Tapi tetap terkena beban. Ini menurut sebagian apa? Ulama bahwasanya mereka tetap terkena beban syariat. Ya. Toh kata saya tadi lanjutkan, toh mereka sebenarnya wajib untuk beriman pada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ketika Rasul Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma sami'a bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ma sami'a bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada satupun dari umat ini. Ini umat ijabah dan umatud dakwah. Umat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus. Sejak beliau berumur 40 tahun berarti. Berarti kalau hitungan tahun adalah tahun 40 gajah. Ya. Sejak dari tahun 40 gajah. Sejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun. Umat-umat yang hidup saat itu. Tidaklah umat-umat yang hidup saat itu. Sampai akhir zaman nanti. Mendengar kedatanganku, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar ajaranku, semua umat, entah itu Yahudi, Yahudiyun, atau Nasraniyun, baik itu Yahudi
ataupun Nasrani, dipertegas lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, baik umat itu Yahudi atau umat itu Nasrani, tsumma lam yu'min bima ji'tu bihi, kemudian kok, ini terjemahannya pakai kok, kemudian kok mereka tidak mau beriman padaku, tidak mau beriman dengan ajaranku, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti menjadi penduduk neraka. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini sarwa luput jenenge. Serba salah. Mereka enggak masuk Islam, masih kena beban syariat, tapi kalau menjalankan apa? Syariat tidak diterima oleh Allah. Maka satu-satunya jalan keluar, masuklah ke dalam agama Islam. Kemudian ini adalah salah satu tadi dalil bahwasanya meninggalkan sholat itu menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka, dan tidaklah satu dosa diancam dengan neraka kecuali menunjukkan dosa itu dosa yang sangat besar. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang keempat, dan ini yang dalil keempat dan kelima yang cukup panjang, akan menjadi pembicaraan di antara pembicaraan inti di antara kita pada kesempatan malam hari ini, 4, 5 atau 6 ya. Yaitu adalah sabda Rasulullah yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu. Faman tarakaha faqad kafara. Al-ahdu, perjanjian yang ada antara kami dan mereka, antara kami yaitu Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjanjian yang harus dijalankan antara kami dan mereka, yaitu kaum muslimin, adalah as-salatu, adalah salat. Sebuah perjanjian tentang satu amalan yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan, adalah as-salatu. As-salat, salat. Faman tarakaha, barang siapa meninggalkan salat, faqad kafara, maka barang siapa yang meninggalkan as-salah tadi, faqad kafara, berarti dia telah kafir. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ini murtad, keluar dari agama Islam. Ini hadis yang luar biasa tegas dalam menghukumi orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini barang siapa yang meninggalkan sholat berarti sudah lepas dari perjanjian. Allah menjanjikan kepada hambanya, siapa saja yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah akan beri keamanan dia kelak pada hari kiamat. Allah akan selamatkan. Tapi barang siapa yang menyia-nyiakan salat, maka Allah tidak akan memberikan jaminan keselamatan. Ini makna dari sebuah hadis. Ya. Yang menjaga salat, Allah beri jaminan keamanan dan keselamatan. Yang tidak menjaga perjanjian tadi, itu tidak menjaga salat, maka tidak ada jaminan keselamatan dari Allah. Bahkan akan dikumpulkan orang-orang tadi yang meninggalkan sholat, wa husyira ma'a fir'auna. Lafaz terusnya adalah bahkan dia nanti akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun, wa Haman, dan juga Haman, panglimanya siapa? Fir'aun,
wa Qarun, dan juga Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Ini orang-orang buruk semua. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini orang yang menjaga salat. Yang tidak menjaga sebaliknya tidak akan mendapat keamanan. Maka diterangkan dalam hadis ini perjanjian tentang sebuah amalan yang harus dilakukan antara kami dan antara kaum muslimin adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan, maka dia kafir. Dia berarti meninggalkan perjanjian tersebut dan dia kafir. Kata Syekh Abdur Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah, beliau mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan wa hadza fihi, dalam hadis ini diterangkan anna salata, bahwa salat itu adalah ahdun alal mu'mini, sebuah ikatan perjanjian yang harus dipenuhi seorang mukmin. Syekh Abdul Razak menerangkan begitu. Sebuah ikatan perjanjian yang harus dipenuhi seorang mukmin. Yajibu an yuwaffiya bihi wa yuhafidha alaih. Dia wajib untuk memenuhi perjanjian tersebut dan menjaga perjanjian tersebut. Wa ayyaltazima bihi, dan terus berpegang teguh pada perjanjian tersebut. Wa alla yatrukah, dan jangan sekali-kali meninggalkannya. Kemudian beliau menerangkan wa fil haditsit tawsiqu, dan juga dalam hadis ini diterangkan adanya tausiq, kepastian. Ala anna tarikas salati kafirun, bahwa orang yang meninggalkan salat itu kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis, masih cabang dari atau kelanjutan dari hadis yang nomor 4 tadi, atau potongan hadis lain, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man fatathu salatul asri, barang siapa yang ketinggalan, terlewat, ini dengan sengaja, salatul asri, dari salat asar, habita amaluhu, maka amalannya akan hancur. Tidak ada amalan yang menghancurkan amalan baik kecuali amalan itu merupakan dosa yang sangat besar. Sebagaimana kesyirikan bisa menghancurkan amalan, maka meninggalkan sholat asar bisa meninggalkan amalan. Mohon maaf. Sebagaimana kesyirikan menghancurkan amalan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau berbuat syirik, dan tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berbuat syirik. Tapi kalau seandainya pun Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, la in asyrakta, ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau kau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, niscaya amalanmu akan hancur. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan kesyirikan. Orang yang kedudukannya mulia, apalagi kita yang kedudukannya tidak seperti kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kesyirikan menghancurkan amalan, maka meninggalkan salat asar pun menghancurkan amalan. Amalan yang mana yang hancur? Amalu dzalikal yaumi. Diterangkan bahwa yang hancur itu adalah amalan di hari itu. Ya, hari itu umroh, misalnya, atau hari itu naik haji, pas datang waktu asar sengaja nggak sholat. Apa ya ada yang seperti itu nggak tahu? Namanya juga contoh. Ya kan? Maka
amalan haji di hari itu, Ustaz, enggak mungkin Ustaz, kan asarnya sudah dijamak sama apa? Zuhur, ya kan? Pas wukuf misalnya. Nah, ini hanya contoh saja. Seandainya ada orang hari itu berhaji, hari itu umroh, hari itu sedekah, kemudian sengaja sholat asar dia tinggalkan, habita amaluhu, amalannya hancur, nol. Na'udzubillah min dzalik. Ini saking besarnya makna sholat asar dan saking besarnya makna sholat secara keseluruhan. Kalau sholat asar memang luar biasa. Ya. Jadi amalannya hancur. Ada dalam riwayat yang lain dikatakan wutira ahluhu wa maluhu. Keluarga dan hartanya wutira, terputus. Keberkahannya remuk. Allahul musta'an. Orang Jawa bilang remuk jujuk. Ada yang lebih mantap lagi? Allahul musta'an. Maka sholat asar. Dan sholat asar praktek ketika saya anak-anak dulu paling berat. Karena asar itu biasanya waktu bermain. Ya. Ini termasuk punya anak tidur siang, bangunkan asar itu suka sulit. Katanya. Ya, kata yang pernah praktek. Dan saya termasuk yang pernah praktek. Asar itu Masya Allah. Karena istirahatnya kadang nanggung. Jadi kalau bangun asar itu kadang berat. Termasuk yang dewasa. Ya. Maka marah besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai sholat asarnya terhalang. Ketika dalam perang Khandak, ya, perang parit antara kaum muslimin yang berjumlah 3.000 di kota Madinah dengan 10.000 pasukan sekutu. Diserang sehari itu terus menerus. Sehingga beliau dan para sahabat tidak bisa bergerak dari tempatnya untuk melindungi diri. Tapi harus bertahan di depan parit, nggak boleh mundur. Karena kalau mundur, mereka nanti akan maju, menyeberangi parit. Jadi tanah-tanah di parit diruntuhkan, digugurkan, panah terus dilontarkan. Sementara sahabat dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bertahan. Sampai akhirnya terlewat sholat asar, maghrib, isya. 3 sholat. Saking repotnya menghadapi serangan. Akhirnya mereka sholat 3 itu di waktu isya. Jadi kalau kepepetnya seperti itu, ya mungkin seorang boleh menjamak sholat di takhir. Kalau memang betul-betul apa? Kepepet. Qadarullah menghadapi meja operasi. Ba'da zuhur mulai. Atau sebelum zuhur ya, sebelum zuhur mulai. Kalau dokternya muslim biasanya, ini operasinya 3 jam Pak Dokter, perkiraan 3 jam. Baik, kita jadwalkan setelah zuhur. Setelah saya sholat zuhur, 3 jam, pas asar saya selesai. Qadarullah. 3 jam belum selesai. Ada yang pinsetnya ketinggalan. Dibongkar lagi. Pinsetnya terambil. Loh, ini alatnya yang tadi 5 tinggal 2 ini. Ternyata dironson. Lah itu. Masih nyantol di dalam. Ambil lagi. Maka dalam kondisi ini kalau ditinggal berbahaya, Pak. Segera maka ditangani, mundur sampai sholat maghrib misalnya. Kalau kondisi seperti itu, insya Allah tidak mengapa. Ya, darurat. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi perang Khandak sampai marah. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Syaghaluna anis salatil wusta, salatal asri." Mereka orang-orang musyrikin menyibukkan kita dari sholat wusta.
yaitu salat asar. Enggak sempat. Mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara. Mudah-mudahan Allah memenuhi rumah-rumah dan kubur mereka dengan api neraka. Saking marahnya. Itu salat asar. Ya, tentu juga salat-salat yang lainnya tidak kalah memiliki kedudukan yang penting di dalam agama Islam. Nah, ini diantara yang menunjukkan meninggalkan satu salat seperti salat asar saja, itu sudah habita amaluhu. Amalannya hancur hari itu. Allahul musta'an. Baik. Satu hadis lagi, tapi kayaknya waktu sudah jam Isya, jam 1 atau 2 menit lagi. Hadis yang ini akan kita bacakan dan pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas siapakah orang yang meninggalkan salat. Ini orang yang meninggalkan salat itu batasnya apa? Sampai dikatakan meninggalkan apa? Salat. Nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang, tapi hadis ini akan saya baca. Itu riwayat berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainal abdi wa bainas syirki," batas antara seorang hamba dan kesyirikan adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Ini sejalan dengan hadis yang sebelumnya. Jadi batasnya itu adalah salat apa enggak salat. Nah, pada pertemuan yang akan datang apabila Allah berikan kesempatan, maka akan saya bahas siapakah orang yang meninggalkan salat atau kapan dikatakan orang itu meninggalkan salat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala muqimi as-salah, yaitu orang-orang yang senantiasa menegakkan salat, yang terus kita lantunkan dalam doa kita, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku dan juga keturunanku adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Doanya siapa? Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.